Umat terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kami kelompok 8 akan berkatekese dengan tema makna doa Rosario. Selamat menonton. Halo, Sebelum itu nama kami lengkap perkenalkan saya diri. Santo Marinus Jumurihi, biasa dipanggil Santo. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yosefina Ilen Kasa, biasa dipanggil Ilen. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hermina Yulestika Marisdapa, biasa dipanggil Yati. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Aurelius Kanserianto Dadi, biasa dipanggil Rian. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Selviana Ngongo, biasa dipanggil Selvi. Doa Rosario kadang dimaknai hanya sebagai doa permohonan, terutama dalam prakteknya selalu mengutamakan permohonan. Melalui katekese ini umat, terutama orang muda Katolik memahami bahwa doa Rosario memiliki peran yang lebih dalam untuk perkembangan iman, terutama lewat perenungan peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario sehingga orang muda Katolik sebagai generasi penerus atau penggerak utama dalam kehidupan mengereja selanjutnya, memahami dan mempraktekkan sampai pada mengajak umat lainnya berdoa Rosario tanpa kehilangan makna dan tujuan dari doa Rosario. Penjelasan topik sesuai ajaran iman gereja. Asal-usul doa Rosario. Istilah Rosario berasal dari bahasa Latin, rosarium, dari akar kata rosa yaitu bunga dan mawari yang berarti karangan bunga mawar yang melambangkan cinta atau hormat. Dua tradisi yang menyebutkan tentang doa Rosario. Pertama, tradisi yang bersumber pada pengalaman St. Dominikus, pendiri Ordo Dominikan. Menurut tradisi bukan Maria menampakkan dirinya kepada St. Dominikus dan memberikan doa Rosario. Dalam perjalanan waktu doa Rosario memakai manik-manik untuk menghitung doa. Kedua, setelah mapan secara historis, doa Rosario mulai mendapat dukungan dari lingkungan kepausan dan terutama ketika pasukan Kristen menang perang dari pasukan Ottoman. Doa Rosario menurut dokumen gereja. Rosarium Virginis Marial, Rosario Perawan Maria. Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002. Menurutnya, doa Rosario pada hakikat adalah doa untuk perdamaian, karena inti doa ini adalah kontemplasi akan Kristus, Pangeran Perdamaian, Dia yang adalah damai kita. Efesus pukul 2:14, barang siapa merenungkan misteri Kristus dan inilah tujuan dari doa Rosario, ia mempelajari rahasia damai dan membuat damai menjadi proyek hidupnya. Maria, model kontemplasi, art. 10. Rosario, suatu doa kontemplatif, mulai dari pengalaman Maria sendiri, sampai pada makna kontemplatif tampaknya doa Rosario seperti tubuh tanpa jiwa, art. 12. Bersama Maria, mengenal Yesus, art. 13. Bersama Maria, berdoa kepada Kristus, art. 16. Bersama Maria, memaklumkan Kristus, art. 17. Menurut Katekismus Gereja Katolik, KGK, Yesus, perantara satu-satunya adalah jalan doa kita. Maria ibunya dan ibu kita juga, tidak menghalang-halangi kita. Sebaliknya sesuai lukisan di barat dan di timur ia adalah petunjuk jalan dan rambu Kristus, KGK 2674. Ilustrasi, contoh, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang muda Katolik, OMK, terlibat aktif dalam doa Rosario selama bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Orang muda Katolik, OMK, mengajak keluarganya, baik bapak, mama, adik dan kakaknya supaya berdoa Rosario tidak hanya pada bulan Mei dan bulan Oktober. Orang muda Katolik, OMK, secara pribadi, dengan niat sendiri berdoa Rosario secara pribadi. Dan sekarang kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa peran doa Rosario dalam perkembangan iman kita selama ini? Saya persilakan. Menurut saya, doa Rosario memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan iman. Melalui doa Rosario, saya diajak untuk merenungkan kembali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus bersama Bunda Maria.
doa Rosario membantu saya untuk lebih tenang, lebih sabar dan lebih dekat dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Saya merasa bahwa iman saya semakin dikuatkan karena saya belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan melalui doa ini. Terima kasih Ilen. Sekarang pertanyaan refleksi yang kedua. Apa yang harus kita lakukan agar iman kita berkembang lewat doa Rosario? Saya persilakan. Hal yang saya lakukan agar iman saya berkembang melalui doa Rosario, pertama-tama itu saya akan berusaha untuk tidak hanya mengucapkan doa Rosario secara lisan, tetapi secara pribadi saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya mencoba memahami setiap makna peristiwa doa Rosario, dan saya akan menghubungkan dengan pengalaman hidup saya sehari-hari, baik dalam perkuliahan, keluarga maupun sesama teman. Oke, terima kasih Selvi. Dan sekarang kita sudah tahu semua bahwa kalau kita sedang doa Rosario, ada berbagai tantangan-tantangan. Untuk itu saya memberikan pertanyaan refleksi yang berikutnya, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan ketika sedang berdoa Rosario. Baik, terima kasih. Dalam mengikuti doa Rosario, saya juga mengalami berbagai tantangan, seperti rasa lelah dalam berdoa Rosario, dan kurangnya percaya diri dalam berdoa Rosario, dan merasa bosan. Maka dengan hal itu, saya mencoba untuk lebih percaya diri lagi untuk dalam berdoa Rosario, agar membuat suasana dalam doa Rosario itu lebih ceria dan bisa membaca doa-doa dalam doa Rosario itu lebih bagus lagi. Mungkin itu saja ini refleksi dari saya. Terima kasih. Agar orang lain ikut berdoa Rosario supaya iman mereka juga berkembang seperti kita. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Cara saya untuk mengajak orang lain berdoa Rosario agar iman mereka berkembang itu, pertama-tama saya harus berusaha dan memulaikan dari diri saya sendiri untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dan saya juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti, tapi saya mengajak mereka dengan sederhana. Misalnya, saya bisa menyampaikan pengalaman saya dalam mengikuti doa Rosario. Apa makna dari doa Rosario itu? Nah, dari itu orang lain bisa mengikuti atau menjadikan contoh untuk mereka agar bisa mengikuti doa Rosario. Dan dengan cara ini, mereka juga bisa mempunyai keinginan dari diri sendiri untuk mengikuti doa Rosario itu. Dan doa Rosario itu bukan hal beban terhadap diri kita sendiri, tapi itu sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dan menjadi tumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekian untuk katekesi kita hari ini. Kita menyanyi.